Oke, selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep perusahaan dagang oleh saya sendiri, yaitu Abraham Driko Junior. Nah, konsep perusahaan dagang itu adalah perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok atau produsen, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada konsumen tanpa melakukan proses produksi lebih lanjut. Perusahaan dagang dapat berperan sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen akhir. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan antara PDB dengan perusahaan jasa. Nah, definisi dari perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan layanan atau jasa kepada konsumen, produk yang ditawarkan adalah sesuatu yang tidak berwujud seperti konsultasi, pendidikan, transportasi, atau perawatan kesehatan. Sedangkan PDB atau perusahaan dagang, perusahaan yang bergerak dalam membeli barang dari produsen atau pemasok, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada konsumen tanpa melakukan proses produksi lebih lanjut. Produk yang ditawarkan adalah barang fisik yang dapat dilihat dan juga dapat disentuh. Nah, kemudian yang kedua adalah produk yang ditawarkan. Nah, perusahaan jasa sendiri itu menawarkan jasa atau layanan. Contohnya adalah layanan kebersihan, jasa perbankan, konsultasi hukum, atau jasa pengiriman barang. Kemudian kalau perusahaan dagang sendiri, dia itu untuk menjual barang jadi yang dibeli dari pihak lain. Contohnya itu seperti pakaian, makanan, elektronik, ataupun alat tulis. Nah, ini yang ketiga, apa PO FOB dan term of payment. Nah, FOB shipping point atau FOB origin itu penjual yang bertanggung jawab atas barang sehingga barang tersebut dimuat ke dalam alat transportasi di titik pengiriman. Biasanya pelabuhan asal setelah barang dimuat, tanggung jawab dan risiko itu berpindah ke pembeli. Nah, kemudian untuk FOB destination sendiri, penjual bertanggung jawab atas barang hingga barang tiba di lokasi tujuan yang disepakati. Resiko dan tanggung jawab tetap ada pada jual sampai barang diterima oleh pembeli di lokasi tujuan. Kemudian cash in advance atau ini yang term of payment ya. Cash in advance atau pemberian di muka, pembeli membayar penuh sebelum barang dikirim oleh penjual. Ini memberikan keamanan maksimal bagi penjual. Kemudian ada L or C atau letter of credit. Pembeli membuka letter of credit melalui bank yang menjamin pembayaran kepada penjual setelah dokumen yang diperlukan untuk pengiriman barang diserahkan ke bank. Kemudian ada documentary collection, atau bank bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan pembayaran dari pembeli berdasarkan dokumen-dokumen tertentu, tanpa memberikan jaminan pembayaran. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nah, ini ada COA-nya. Ini kita gabungin pakai rumus sebelumnya itu kon E konkatenate. Dong, teks satunya yang mana? Yang ini. Yang ini. Terus kita titik dua petik, titik dua petik atas, spasi, titik dua petik atas, kemudian titik dua petik, kas. Kita tutup. Nah, jadinya 101 kas. Ini gimana caranya? Kita tinggal tarik semuanya ke bawah. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke jurnal umumnya. Lanjut ke jurnal umumnya. Nah, di jurnal umum ini kan kalau kita tulis kayak akun debitnya harus ini kan capek ya. Jadi kita tinggal ke sini saja ke insert, terus kita pilih, bentar, bentar. Kita ke data, terus kita ke data validation, kita blok dulu semua ini. Ini kita blok semua sampai bawah. Dilebihin aja nggak apa-apa. Terus kita ke data validation. Nah, ini kita ubah ke list. Terus source-nya ini kita ambil dari COA-nya. Yang mana? Yang gabungan ini. Tarik sampai bawah. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini kan sudah ada. Jadi kita bisa tulis kas, bank,
Oke, lanjut kita masuk saja ke soalnya. Nah, nah, kita ada pertama ini adalah surat penyetoran modal, di mana modal berupa uang tunai sebesar 100 juta dan juga modal berupa persediaan sebesar 80 juta. Nah, ini kita tulis saja 1 Oktober ya. Ini tanggalnya kita tulis 1. Nah, untuk di debitnya sendiri itu kita pakai kas ya, 100 kas. Kemudian di kreditnya sendiri itu memakai, sorry, di debitnya ini kas sama persediaan barang dagang ya. Karena kan dia kas sama barang dagang. Persediaan barang dagang itu di, nah ini terus kita masukkan ke persediaan barang dagang ya. Ini, persediaan barang dagang. Bentar, ini besarin dulu. Oke, terus di sini yang di kreditnya itu adalah modal ya. Jadi kita tinggal tulis saja di sini. Bentar ya. Ini sebagai modal. Nah, ini modal. Nah, kita lihat di ini. Bentar. Ini modal berupa uang tunai sebesar 1 miliar dan juga persediaan sebesar 80 juta. Oke. Di sini di debit kita tulis 1 miliar ya. Oke, ini kita kasih ke rupiah dulu biar lebih gampang. Terus di sini kita pakai 80 juta ya. 80. Kita kasih rupiah biar lebih gampang. Oke. Nah, terus di kreditnya itu kita berarti ada 1 miliar 80 ribu ya. Nah, di keterangannya sendiri kita tulis saja sebagai ini kan berarti kita penyetoran modal ya. Jadi tinggal penyetoran modal, penyetoran modal. Oke, oke, kita lanjut. Eh, di sini juga kita tulis penyetoran modal. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, soal nomor 2. Nah, ini ada surat jalan dari PW Bumi Enrico to PT Luna ya. Ini kita mendapatkan invoice. Nah, invoice-nya sendiri, ini nanti kita tulis di
Oke, ini kita langsung aja ke nomor berikutnya. Bentar. Nah, di sini kita mendapatkan invoice. eh Kita mendapatkan invoice sebesar 1,4 juta dengan syarat pembayaran 210 n 30. Nah, ini kan kita belum bayar. Nggak ada keterangannya kita udah bayar atau belum. Jadi kita langsung saja di sini kita tulis ini kan tanggal 2 Oktober ya. Jadi 2 Oktober 24. Nah, kita tulis di sini sebagai kan kita belum ada apa, berarti kita utang dagangnya nambah. Utang dagang, utang dagang. Terus di kreditnya itu adalah persediaan barang dagang ya. Persediaan barang dagang. Nah, utang dagangnya berapa? Tadi kan 1,4. Jadi kita tinggal tulis 1,4 juta. Ini juga 1,4 juta. Nah, ini kita tulis di sini sebagai pembelian barang ya. Pembelian barang. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada return pembelian. Sebut jumlah 3. Nah, ballpoint 105.000 ya. Nah, untuk return pembelian ini sendiri, jadi kita tinggal ke sini tanggal 5 Oktober ya. Jadi tinggal di sini. Ini 5 Oktober 2024 ya. Oktober 2024. Nah, nah, jadi kan kita tadi mengreturnkan barang ya. Jadi kita tulis aja di sini sebagai utang dagangnya kita juga kredit. Terus ininya kita persediaan barang dagangnya kita kredit dan barang dagang. Sorry, ini berarti persediaan harus kebalik ya. Ini harusnya persediaan barang dagang. Barang dagang ini utang dagang. Nah, ini utang dagang, persediaan dagang. Copy sales. Oke. Oke, lanjut. Di sini kan kita mengreturnkan sebesar 105.000. Jadi tinggal tulis saja 100. Kita tulis di sini sebagai return. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini kita membayar ya. Bayar kwitansi pembayaran tanggal 8 Oktober. Jadi kita tulis ini dulu. 8 Oktober 2024. Oke. Karena kita mau menutaskan, jadi hmm, di sininya, di debitnya itu utang dagang ya. Debitnya itu utang dagang. Terus di sini ada kas dan juga persediaan dagang.
Nah, untuk di sini kita tulis Presiden Barang Dagang ya, dan barang dagang. Nah, terus ini kan di utang dagangnya ini kan kita ada return barang sebesar ini. Jadi kita langsung saja tinggal diginiin sama dengan ini dikurangin dengan ini. Nah, hasilnya segini. Terus untuk kasnya, sini kita bisa lihat kita membayar 1269100 ya. Oke, bentar ya. Itu 269.100. Terus di sini 1269100. Nah, tinggal aja ini dikurangin dengan ini. Ini 25.900. Nah, ini tinggal ditulis saja sebagai pelunasan pembelian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini ada surat jalan. Jadi kita mau menjual sebenarnya correction tab 5 pulpen 5 ya. Oke, penjualan barang ini di tanggal 8 Oktober ya. Di tanggal 10. Oke, di tanggal 10 Oktober ya bentar. 10 Oktober 2024. Oke, ini penjualan barang jadi yang kita tulis adalah piutang karena dia itu belum ini ya. Terus sebagai piutang dan juga ini sebagai penjualan barang dagang ya. Dan barang dagang. Di sini kita tulisnya sebagai ini. Totalnya 800 ya ini ya. Sorry, harusnya 800.000. Ini harusnya 800.000. Kita tulis saja 800.000. Juga 800.000. Oke, 800.000, 800.000 ya. Terus ini kan penjualan dagang. Kita tulis barang dagang. Hmm, Ini kita turunin copy sales. Oke. Terus kita hitung beban pokoknya ya. Kita tulis, kita hitung beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan. Ini sama juga di 10 Oktober, turun dulu. Nah, beban pokok penjualan itu berarti kita tulisnya di sini kita tulisnya beban pokok penjualan ya. Itu satu. Nah, ini beban pokok penjualan dan presiden barang dagang. Nah, kita lihat di sini, nih bukti muka barang ada totalnya 475.000. Jadi kita tinggal taruh aja di sini 475.000. Di sini juga 475.000. Ini sebagai beban pokok penjualan ya. Beban penjualan. Turunin. Nah, lanjut lagi. Setelah beban pokok penjualan, kita lihat di sini.
Nah, ini ada ini ya, total biayanya kita yang bayar karena kita yang nanggung. Jadinya di sini kita hitung biaya angkutnya ya. Nah, biaya angkut itu kita pakai ban angkut penjualannya. 10 Oktober juga. Oktober, copy sales. Nah, kita tulis ban angkut penjualan ini dan persediaan barang dagang. Nah, ini kita tadi lihat ini totalnya ada 100.000 ya. Tinggal masukin aja 100.000. Ya, 100.000. Kurang nolnya. Nah, terus kita tinggal tulis di sini aja sebagai biaya angkut penjualan ya. Biaya angkut penjualan. Kalau scroll ke bawah. Ya. Eh, nah, biaya jualan. Oke, di sini kita tulis sebagai. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Kita lihat. Nah, ini kita mendapatkan bayarannya dari PT Luna 600.000. Ini kita menerima pembayaran. Bentar. Oh, sorry, ini masih yang lama ya. Ini harusnya 800.000 ya. Jadi kita tinggal di sini. Kita tulisnya apa ini 13 Oktober. Nah, di sini kita tulis sebagai kas, terus bidangnya ya. Kas. Ini 800.000, jadi kita tinggal tulis saja 800.000. Nah, kita tulis sebagai menerima pembayarannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita ini membeli barang lagi ya. Banyak 15 lusin. Tanggal 15 Oktober. Per Oke, terus di sini menerima pembayaran. Kita membeli barang. Di sini kita tulis presiden barang dagang, juga utang dagang ya. Kita lihat di sini ada berapa totalnya. Kita berarti ada total 825.000 ya. Oke, kita masukin ke sini 825.000. Oke, 8.000. Nah, kita tinggal tulis di sini sebagai pembelian barang ya.
juga pembelian barang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kita ada ini lagi, kita yang nanggung biaya ongkirnya. Jadi kita tinggal langsung saja di sini. Kita tinggal masukin saja. Oh ini, sorry, harusnya persen non dagang. Nah, barang dagang. Oke, kita lanjutin ke persen barang dagang. Ini tanggalnya sama ya, 15 Oktober. Ini kita tinggal turunin, terus copy sales. Nah, di sini sebagai kita tulis di sini sebagai persediaan barang dagang juga, persediaan barang dagang. Bedanya di sini kita tulis sebagai kas ya. Nah, 100.000 kan tadi. Nah, benar, kita tulis 100.000. Nah, di sini juga kita tulis sebagai 100.000, 10.000. Nah, kita tulis sebagai pembayaran biaya ongkir ya. Biaya jalan ongkir. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oh, kita membayar ke PT Raskals ya, sebesar 825.000. Ih, ini tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya, per 2024. Terus di sini kita tinggal copy sales. Oke, kita tinggal di sini kita debit utang dagang, utang dagang. Nah, ini di sini kita bayar dengan kas ya, besar 825.000. Jadi tinggal tulis sini aja, 825. Ini juga kita tulis 825.000. Nah, kita tulis di sini sebagai eh pembayar pelunasan pembelian. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Nah, ada surat jalan lagi. Kita eh ini kita menjual barang lagi ke PT Lowbaba. Langsung aja kita ke sini. Ini ada di tanggal 20 ya. 20 Oktober. Seperti dulu. Copy sales. Oke, kita hitung dulu awalnya kayak sama aja kayak yang di atas. Setelah ini kita penjualan barang lagi. Jadi tinggal di sini piutang karena dia belum bayar. Utang sama penjualan barang dagang ya. 400. Nah, kita lihat di sini ada dia beli. Bentar. Ini totalnya berarti 600.000 ya. Tinggal ke sini terus saja 600.000. Ini juga 600.000. Ini
kita penjualan barang ya. Penjualan barang dagang. Ya. Penjualan barang dagang. Oke, kita lanjut. Kita hitung lagi beban pokok penjualannya. Beban penjualan. Kita di sini turunin aja copy sales. Nah, di sini piutang dengan penjualan barang dagang ya. Jadi kita hitung dengan beban pokok penjualannya dulu. Kita pakai 162. Nah, beban pokok penjualan dengan persediaan dagang ya. Kita lihat di soalnya lagi. Nah, ini pengeluaran barangnya. Totalnya ada 400.000 ya. Jadi kita tinggal ke sini, masukin aja angkanya. Terus 1.000. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita ada return pembelian lagi ya. Nah, jadi terus di sini dulu return pembelian barang. Nah, ini terjadi di tanggal 21 Oktober 2024. Tinggal turunin copy sales. Oke, lanjut aja kita ini return penjualan lagi. Return penjualan. Return penjualannya di 351. Di 351. Terus ini kita tulis sebagai piutang. Jadi tadi totalnya ada 75.000 ya. Terus di sini 75.000. 75.000. Oke, turunin lagi bentar. Terus langsung lanjut kita ke soal selanjutnya. Nah, ini ada kwitansi pembayaran lagi. Nah, ini kita menerima pembayaran ya. Menerima pembayaran. Kita, oh ada tiga. Sama diskon ya. Bentar. Ini terjadi di tanggal 22 Oktober ya. Oktober 4. Kita copy sales. Terus di sini kita isinya sebagai kas, potongan penjualan, dan piutang ya. Nah, kita lihat di sini, yang kita tulis di sini, kas yang kita dapatkan tuh harusnya 600. Nah, kita harusnya kena diskonnya cuma 2% ya. Ini saya salah tulis, maaf.
Totalnya harusnya nggak segini. Nah, ini gimana potongan penjualannya itu ada dua. Bentar. Ini kasih yang kita dapatkan nih harusnya 500. Bentar. Eh, ini totalnya harusnya 48. Eh, harusnya yang total yang kita dapatkan itu. Nah, ini kita kasih yang kita dapatkan adalah 588.000 dengan potongan penjualan sebesar 12.000, piutangnya 600.000, lunas semua ya. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kita ada invoice lagi, menerima pembayaran ya. Kita menerima pembayaran. Pembayaran. Oh, sorry. Ini invoice. Kita membeli barang ya. Kita membeli barang. Di sini kita tulis saja pembelian pembelian ballpoint dan juga correction tape ya. Sorry ini kurang. Ya, dan barang di tanggal 23 Oktober. Jadi kita bisa di sini kita langsung bayarnya pakai tang dagang ya. Jadi langsung ini. Ini kita tulis sebagai presiden barang dagang dan juga di sini kita sebagai utang dagang ya. Totalnya ada 825.000 juga 825.000. Oke, kita tinggal sama aja, kita lihat apakah benar. Oh, sorry, bentar. Dengan sum dalam kurung juga sum dalam kurung. Oke, udah balance ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan selanjutnya, yaitu pembuatan. Oke, kita lanjutkan ke buku besar ya. Sekarang kita membuat ini sheet baru, buku besar. Oke. Nah, ini buku besar itu kita akan menggunakan pivot ya. Insert pivot table. Nah, table range-nya ini dari mana? Dari sini kita iniin semua bawah. Lebihin, lebihin aja, nggak apa-apa. Oke.
Bentar, bentar ya. Nah, nah yang kita butuhkan itu apa aja di Nah, jadi kita yang butuhkan itu adalah tanggal, eh terus debit kredit sama gabungan akun ya. Terus akunnya ini kita naikin ke atas. Jadinya kayak gini. Desain. em, oke. Nah, ini kita juga harus membutuhkan yang namanya totalnya, saldonya. Jadi kita harus menambahkan sendiri. Calculated field. Nah, ini kita namakan sebagai eh KRE ya. Ini KRE dulu, kredit atau kredit ya. Terus formulanya if sama dengan if kurung kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin dengan debit. Eh, dikurangin dengan debit. Jika tidak, sama dengan nol. Nah, ini the sum of kreditnya. Terus kita lanjut lagi. eh ini calculated field, kita pakai DBE ya. DBE. Kita pakai rumusnya lagi. If dalam kurung debit lebih besar dibandingkan kredit, maka debit dikurangi dengan kredit. Jika tidak sama dengan nol kurung. Ini kita refresh. Nah, ini kita pas ini masih nol ya. Ini karena kita belum ini ya pidana ini kas. Kita tekan. Nah, jadi kan. Nah, ini kita copy, kita paste sebanyak mungkin aja. Kita jangan lupa kasih beberapa space ya. Jadi, bentar. Ya, bentar kita kasih piutang. Terus persinen barang dagang. Barang dagang, beban pokok penjualan, utang dagang, modal, terus return penjualan, jualan barang dagang.
Oke, kita masih kurang, jadi kita tinggal kayak gini. Kita copy. Bentar, sorry. Copy, turunin ke bawah. Nah, kita terakhir sampai di penjualan barang dagang ya. Potongan penjualan, dan juga terakhir beban angkut penjualan ya. Ini hapus saja. Nah, oke, ini untuk buku besarnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu neraca saldo. Oke, kita tinggal copy dari sini, copy, terus pergi neraca saldo, tinggal V, kita tinggal akunnya ini kita balikin ke rows, terus kita ke R, ya, tinggal ke, oke, kita tinggal ke sini, terus ke R. Nah, ini expand collapse, collapse entire field. Nah, oke. Oke, kita tinggal, ini kita nggak terlalu butuhkan, kita tinggal hide aja, hide aja. Terus di sini tinggal sama dengan sum tambahkan semua, sum. Oke, sorry tadi salah, ini kita tinggal kecilin, ya. Nah, ini kita hitung sendiri. Oke. Ini total grand totalnya juga kita nggak pakai, jadi tinggal tinggal sum kurung tambah semua juga sama dengan sum tambah semua dengan sum. Nah, oke, semuanya balance ya. Oke, ketika neraca saldo sudah, sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi ya. Jadi kita tinggal di sini laporan laba rugi. Bentar. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari yang pertama itu pendapatan penjualan. Oke. Terus apa aja sih yang ada? Yang ada itu dengan eh, penjualan barang dagang ya. Penjualan barang dagang. Terus return penjualan. Ini return penjualan. Terus diskon penjualan ya kalau ada. Ini potongan penjualan. Nah, oke. Terus kita akan menggunakan rumus sum if ya, sama dengan sum if dalam kurung range yang mana? Range yang ini. Nah, kriterianya yang mana? Kriterianya tuh yang ini. Sum range-nya di mana? Sum range-nya tuh di sini. Nah, belum sampai situ kita tambah sum if dalam kurung range yang mana? Range yang ini.
kriterianya yang mana? Kriterianya tuh yang ini. Nah, sum range yang mana? Yang ini. Terus kita tutup kurung. Nah, kan muncul sudah. Nah, ini kita harus sebelum kita kayak tarik ke bawah. Nah, ini kan jadinya nanti aneh ya. Tuh, ada yang turun gitu-gitu. Ini kita string dulu ya. Jadi kita delete, delete. Yang di string itu ini, bentar ya. Alt string. Nah, ini kita bentar. Kita pakai ini biar lebih gampang. Nah, terus ini tinggal return penjualan. Kita tarik. Terus selanjutnya adalah penjualan netonya. Jadi totalnya berapa? Ini dikurangin ya. Jadi kita kasih warna merah dulu. Nah, sama dengan dalam kurung ini dikurangin ini dikurangin ini kurung. Nah, oke lanjut kita ke selanjutnya itu laba bruto ya. Eh, penjualan neto. Ini kita beban pokok penjualan dulu. Beban pokok penjualan. Nah, jadi jadi beban pokok penjualannya itu kita kita lanjut. Jadi ini beban pokok penjualannya tinggal tambahin ini, bentar ini. Terus selanjutnya itu adalah laba bruto ya. Laba bruto. Nah, laba brutonya itu berapa? Tinggal dikurangin saja sama dengan ini, dikurangin dengan ini. Hasilnya ini 438.000. Nah, lanjut ke selanjutnya itu beban operasi ya. Operasi. Nah, beban operasi itu sendiri terdiri dari beban angkut penjualan, kemudian itu aja sih kayaknya nggak ada lagi. Nah, ya, beban angkut penjualan. Jadi kita tinggal tulis di sini beban angkut penjualannya berapa. Beban angkut penjualannya itu ini ya, 100.000. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu total beban operasinya itu kita tulis dulu total beban operasinya dengan 100.000. 100.000 sudah kita gini kan. Terus kita hitung laba netonya. Laba neto. Nah, dapat dari mana? Dari ini laba bruto dikurangin dengan total beban operasinya. Oke, jadi tinggal sama dengan ini dikurangin dengan ini. Hasilnya 338.000. Nah, ini laporan laba ruginya udah jadi. Nah, laporan laba ruginya udah jadi. Sekarang kita lanjut ke laporan saldo laba ya. Laporan saldo laba. Oke. Nah, di laporan saldo laba sendiri ini ada saldo laba.
Per itu nol ya. I, nol. Terus ditambah laba neto. Laba neto. Ini laba netonya kita. Terus dikurangin dengan prive atau dividen. Cuman kita lihat di sini kita nggak ada prive ataupun dividen sama sekali ya. Jadi langsung saja di sini sama dengan nol ya. Nol. Oke, sudah. Jadi saldo akhirnya kita, saldo labanya kita, eh, saldo, aduh, saldo laba. Saldo labanya kita itu sama dengan ini ya, 338.000. Kalau kita in, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan sendiri ini aset sama ekuitas dan liabilitas ya. Jadi itu terus pertama itu aset dulu. Nah, asetnya itu ada apa aja? Ada kas, ada kas, bentar, kas, kas piutang, kas piutang, dan juga em, kas piutang dan barang dagang. Oke, itu aja ya. Kita gak ada peralatan di sini. Nah, jadi gimana? Nah, tinggal kas ini kita menggunakan rumus sum if lagi ya. Sum if dalam kurung ini kriterianya yang mana? Kriterianya ini. Sum ratio mana? Ini. Kurung ditambah sum if lagi ke kurung kriterianya yang mana? Yang ini. Dua. Ini. Kurung. Ini. Nah, hasilnya udah kelihatan. Tinggal piutang dan juga presiden barang dagangnya ya. Oke. Oke, ini kita eh, dulu accounting. Oke. Udah ada. Sekarang kita lanjut ke total asetnya ya. Total asetnya itu udah berapa sih? Total aset. Total aset yang kita miliki adalah kurung sum, salah. Sum dalam kurung. Tambahkan semua. Nah, hasilnya adalah 1 miliar ya. Nah, terus kita lanjut ke ekuitas dan liabilitas ya. Nah, kita lanjut ke ekuitas dan liabilitas. Nah, ekuitas dan liabilitas. Nah, di sini yang masuk ekuitas dan liabilitas itu adalah modal dan saham ya. Hanya ada modal. Terus
dengan saldo labanya kita ya. Saldo laba. Ini laporan saldo labanya kita. Nah, kita tinggal masukin saja ke sini. Modalnya kita ada ini. Saldo labanya kita ada ini. Oke, ini kita accounting dulu. Oke, lanjut ke liabilitas ya. Liabilitas. Nah, ini harusnya ada utang dagang ya, gitu. Utang dagang. Nah, ini utang dagangnya kita sama dengan ya, ntar kita oke. Nah, jadi kita tinggal total ekuitas dan liabilitasnya kita ada berapa sama dengan sum kurung tambah sum. Nah, oke. Bentar. Oke, sudah balance ya bentar ini. Besarin. Iniin. Terus kita borderline. Oh, bentar. Eh, Kayaknya lah ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita tinggal pergi pindah dulu. Kita mau buat laporan ya. Terus kas. Di sini aja sih. Kita hapus saja dulu. Oke, di sini di bawahnya aja. Oke, pertama-tama kita ini dulu ya. Untuk di kasnya ini penanaman modal awal ya. Jadi eh oke, kita lanjut. Nah, ini saya sudah siapkan untuk laporan arus kasnya. Jadi ini PK untuk menerima pembayaran ya. Jadi kita tulis saja di sini dulu laporan arus kas. Oke, sudah. Terus kita di sini kita tulis arus kas dari aktivitas operasional. Nah, ini kan kita penerimaan kas yang pertama ya. Jadi gimana kita menggunakan rumus sum if ya, sama dengan sum if, em, bentar, ini PK untuk penerimaan kas, terus nanti ada untuk pengeluaran kas itu PP, terus P, untuk kegiatan pendanaan modal awal itu PM ya. Nah, langsung aja. Sum if, dalam kurung, kita pilih range-nya yang mana? Range-nya tuh yang ini. Kriterianya yang mana? Kriterianya tuh yang ini. Sum-nya yang mana? Sum-nya tuh yang ini. Terus kita tutup kurung, tambah, dalam kurung, sum if,
Sum if kekurung ini dua ini bentar. Oh, salah. Bentar. Harusnya yang ini. Nah, kan keluar hasilnya. Bentar ya. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ini. Pengeluaran kas. Nah, itu kita juga sama saja menggunakan rumus ini juga sama dengan sum if. Berapa? Range. eh, Kriterianya yang ini. Terus sum range-nya ini. Nah, terus jadi kita kas neto untuk aktivitas operasional itu berarti dari ini kita jadiin ya, kita jadiin ini. Nah, kas neto untuk aktivitas operasional itu dikurangin ya. Jadi penerimaan kas dikurangin dengan pengeluaran kas. Jadi nanti kita hasilnya bentar. Ini dikurangi nih. Ya hasilnya minus ya. Terus arus kas dari investasi. Nah, dari investasi sendiri itu kita tidak ada apa-apa, jadi kita tulis nol aja. Terus kita lanjut ke selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, arus kas dari pendanaan ini modal awalnya kita ya. Jadi modal awal. Nah, ini kita tinggal kayak gini. Nah, jadi sudah. Terus kita langsung aja kas neto oh, dari modal awal. Nah, bentar. Terus lanjut aja kita ke hmm, kita kenaikan em, nah, jadi kita tinggal kenaikan neto dalam kas ya. Kenaikan neto dalam kas. Nah, ini yang mana? Ini kita pakai yang ini. Soalnya karena arus kas investasinya nggak ada, jadi nol ya. Jadi cuma pakai yang di atas ini. Terus tinggal lanjut saja kita ke kas pada awal awal periode. Nah, itu ada ini. Nah, jadi tinggal kita kurangin saja kas pada akhir periode. Nah, itu berapa? Sama dengan ini. Hasilnya balance ya. Jadi sudah selesai. Oh, sorry. Nah, ini laporan arus kasnya. Oke, segitu dari saya. Terima kasih.